Halo para pecinta film, kembali lagi bersama saya Daily. Kali ini kita bahas alur drama Korea yang berjudul You Drive Me Crazy. Bercerita tentang satu pasangan yang berteman dekat sejak lama. Awalnya sifat mereka sangat bertolak belakang dan sering bertengkar. Namun hal itu rupanya membuat mereka saling menyukai. Nah, gimana keseruannya? Mari kita mulai. Film diawali dengan seorang pria seniman, ia bernama Kim Rae-won. Hari itu ia kedatangan tamu yang tak diundang, datang gak dijemput, pulang gak diantar. 죽을래? 아니, Gadis itu bernama Han Eun-song. Ia adalah teman dekat Rae-won sejak 8 tahun yang lalu. Kedatangan ia bermaksud untuk menginap di sana beberapa hari dengan alasan pipa rumahnya bocor, sehingga menimbulkan bau tak sedap. Ya, mungkin itu benar atau hanya alasannya saja. Dengan perasaan sedikit terpaksa, Rae-won menerimanya. Karena itu bukan pertama kalinya Eun-song menginap di tempatnya. 야, 너 이번에는 근데 진짜 확실히 말해라. Eun-song bekerja sebagai seorang penerjemah bahasa Perancis. Ia memiliki teman kerja bernama Ji-in. Hari itu mereka membicarakan tentang masa lalu Eun-song dengan Rae-won 2 bulan yang lalu, yang ternyata mereka pernah melakukan hal yang tak boleh dilakukan dalam status pertemanan. 엉망이 기집애. Apakah mungkin kedatangan Eun-song karena ia ingin hal itu terjadi lagi? Rae-won sendiri adalah seorang seniman yang sudah terkenal sehingga ia bisa bekerja di waktu sesuka hatinya. Menurut orang yang mengenalnya, Rae-won adalah seorang pria playboy. Mungkin hal itu benar, karena walaupun ia tidak memiliki kekasih, tapi ia suka mengganggu seorang cewek yang bernama Sujong. 오랜만이네요. 저한테는 안 통해요. 네? Saat pulang dari sebuah bar, Rae-won melihat seekor landak mini berada di rumahnya. Ternyata itu hewan peliharaan milik Eun-song. Hewan itu diberi nama Bukgo. Ya, walaupun Rae-won sedikit tidak suka dengan hewan itu, setiap Eun-song menginap di rumahnya, mereka berdua sering menghabiskan waktu dengan bercerita kisah kehidupan masing-masing. 먹어 얼른. 잘 먹겠습니다. Malam itu, Eun-song mendapat tugas untuk menerjemahkan sebuah film. Film itu bergenre horor. Eun-song merasa takut jika menonton sendirian, sehingga Rae-won menemaninya. 서 영화가 너무 무서워. Kedekatan mereka itu membuat Rae-won kembali teringat kejadian 2 bulan yang lalu. Apalagi setelah itu, Rae-won memberinya lampu hias yang mana lampu itu menjadi saksi dari kejadian 2 bulan yang lalu. Keesokan harinya, Eun-song teringat wajah Rae-won beberapa kali. Di sisi lain, Rae-won sedang merayu Sojong. 폴리. Sedangkan malam harinya, Rae-won kembali menghabiskan waktu berdua dengan Eun-song. Mereka memutuskan untuk mengambil buah aprikot milik tetangga dengan sebuah kayu. 야, 이 야밤에 왜 Dengan berusaha 사기냐? payah dan gagal 1 kali, akhirnya mereka bisa mengambil buah itu. Entah apa yang mereka pikirkan, tiba-tiba mereka melakukan mungkin mereka terbawa suasana untuk melakukan hal itu, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Pertengkaran sedikit terjadi antara mereka karena kejadian sebelumnya mengingatkan mereka pada kejadian 2 bulan yang lalu. Di tengah pertengkaran itu, datang seorang pria bernama Hae-nam. Ia seorang musisi sekaligus teman Rae-won, dan ternyata Eun-song merupakan penggemar beratnya. 야, 나도 연예인 처음 봐. 연예인 아니에요. Setelah itu, terungkaplah kejadian 2 bulan yang lalu. Penyebabnya karena saat itu Eun-song ditinggalkan kekasihnya pada hari ulang tahunnya. Kesedihannya itu membuat Eun-song tidak bisa mengendalikan dirinya. Apalagi saat itu ia sudah minum-minum terlalu banyak. Maka kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Setelah menyadarinya, mereka memutuskan untuk menganggap kejadian itu tidak pernah terjadi dan berjanji untuk menjadi teman seperti biasanya. 그럼 우리 다시 잘 지내는 거다? 친구로? 물론이지. Di hari libur kerja Eun-song, ia terpaksa memakai baju milik Rae-won karena ia hanya membawa baju sedikit. Yang menjadi masalah,
Baju itu koleksi milik Rewan dengan edisi terbatas. Terpaksa Rewan hanya bisa bersedih karena baju itu sudah dipakai oleh Unsong. Di sini terlihat sepertinya Rewan sebenarnya menyukai Unsong. Hal itu juga terbukti saat Unsong mengajak Haenam untuk minum-minum bersama. Rewan terlihat cemburu. Maka keesokan harinya Rewan membalas perbuatan Unsong. Ia mengajak Sejong untuk makan berdua di rumahnya. Tapi Unsong sedang bekerja saat itu. 안 마실래요? Malam harinya, Unsong malah mengajak Haenam lagi ke tempat tinggal Rewan dan ingin menonton film berdua. Lagi-lagi Rewan dibuat cemburu. Dan esok malamnya akhirnya Rewan bisa memperlihatkan bahwa saat itu ia sedang dekat dengan Sojung. Tanpa pikir panjang, Unsong juga mengajak Haenam. Malam itu Haenam menyanyikan sebuah lagu yang membuat Unsong dan Rewan kembali teringat masa lalu mereka. Dan membuat mereka sadar bahwa sebenarnya mereka sama-sama saling menyukai. Hanya saja mereka tidak bisa mengatakan hal itu karena status mereka berteman. 작가님 울어요? 눈에 벚꽃 털이 들어갔나? Saat Sojung ingin pulang, ia ingin kejelasan hubungannya dengan Rewan. Tapi sepertinya Rewan tidak ingin menjalin hubungan yang serius dengannya. Di sisi lain, Unsong melihat beberapa lukisan milik Rewan yang mengingatkannya pada pertemuan pertamanya dengan Rewan. Pertemuan pertama mereka terjadi di dalam kereta. Mulai saat itu mereka sering bertemu. Keesokan harinya, Unsong menemui Haenam. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa menjalin hubungan yang serius dengan Haenam dan ia tidak ingin bertemu lagi. Unsong sadar walaupun ia sering bertengkar dengan Rewan, tapi ia menyukainya. Pertengkaran yang sering terjadi itulah yang membuat Unsong bisa menyukai Rewan apa adanya. Begitu juga bagi Rewan. Namun masalahnya, hari itu hari terakhir Unsong menginap di tempat Rewan, tanpa mengungkapkan perasaan satu sama lain. Tapi sebelum itu, Rewan kembali teringat masa-masanya dengan Unsong, yang membuatnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Malam itu, sebelum kepergian Unsong, Rewan mengungkapkan perasaannya dengan cara yang sederhana. 나 너 좋아하는 걸로 정리했어. Di sini Unsong mengatakan bahwa ia juga menyukai Rewan. Bahkan kedatangannya ke sana sebenarnya hanya karena ingin bersama dengan Rewan. Tapi ia merasa jika mereka jadian itu mungkin kelewat batas karena mereka sudah menjadi teman dekat sejak lama. Sehingga Unsong pun tetap pulang. 근데 다 끝난 거야. Mereka pun kembali menjalani hari-hari sendiri. Hidup sangat sepi tanpa ada yang mendampingi. Hingga 1 tahun pun berlalu. Suatu hari, Unsong berkunjung ke bar yang pernah ia datangi bersama Rewan sebelumnya. Di sana ia melihat beberapa lukisan Rewan yang membuatnya memutuskan untuk datang lagi ke tempat tinggal Rewan. Datangannya itu disebabkan karena Unsong tidak ingin kehilangan Rewan lagi. Mau hubungannya dengan Rewan hanya sebatas teman, atau lebih, atau bahkan tidak berstatus, Unsong hanya ingin menghabiskan waktunya untuk bersama dengan Rewan. Begitu juga dengan Rewan. Maka pertengkaran kecil mereka pun menjadi akhir dari film ini. Pesan yang bisa kita ambil bahwa bahagia itu sederhana. Cukup nikmati apa yang telah terjadi. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.